Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hidup Berbagi, hari ini saya bersama dengan Ustadz AB, Ustadz Ahmad Bastari. Beliau adalah dosen Baitur Rahmah Padang. Kemudian selain di Baitur Rahmah, beliau juga dosen di STAIPIK dan juga dosen terbang di STAI YPI Al-Ikhlas Painan. Iya. Jadi karena jam terbang beliau sudah tinggi, jadi kita pada malam hari ini akan berbincang-bincang tentang sebuah hadis yang sangat menentukan masa depan kita. Ada sebuah hadis, Ustadz Abe, bunyinya batarul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang kesombongan. Kata Nabi, al-kibru, sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, kemudian wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Jadi kita minta pencerahan dari Ustadz AB selaku seorang dosen dan juga seorang kiai dan juga seorang dai mubalik di Kota Padang. Ya. Baik teman-teman, kita dengarkan pencerahan dari Buya AB tentang kesombongan. Sebab dalam sebuah hadis ada sahabat bunyinya seperti ini: tidak masuk surga seseorang yang mana terdapat kesombongan di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Ya. Jadi kita minta penjelasan lebih lengkap lagi kepada Buya AB. Kita persilahkan kepada Buya AB. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada Tuan Guru, ya Ustadz Dedi Abdal LC MUD ya. Beliau alumni Timur Tengah dan alhamdulillah sekarang jadi imam besar nih, di Masjid Baitur Rahman. Masjid Akbar Baitur Rahman Painan ya. Dan mudah-mudahan dengan pengabdian beliau ini banyak menghasilkan generasi yang cinta Al-Quran di Painan ini. Baik, tadi Ustadz kita bercerita tentang sombong ya. Sebenarnya sombong itu juga ada dua sisi. Pertama, sombong itu dilarang. Sisi yang lain justru sombong itu juga bernilai sedekah. Itu ya. Berarti ada sombong ibadah, ada yang sombong sedekah. Ini butuh penjelasan sebenarnya. Karena ini agak kontra ya. Iya. Tapi kalau sombong yang disampaikan oleh Ustadz Dedi tadi luar biasa itu, menolak kebenaran. Artinya orang-orang yang selalu menolak kebenaran, artinya tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh guru-guru kita yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, memang itu kesombongan yang dilarang. Ini termasuk orang-orang yang ingkar tipunya, ingkar menolak kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan sampai kepada tingkat mendustakan. Dalam ayat kan sudah jelas itu Ustaz. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman atau menolak, ya kan? Menolak kebenaran, menolak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampai pada tingkat mendustakan. Mendustakan itu lebih tinggi dari dusta. Mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka akan ditempatkan oleh Allah di neraka. Bahkan ditambah lagi hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya.
Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bukan tergolong orang yang menolak kebenaran, apalagi sampai kepada mendustakan kebenaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini banyak terjadi seperti itu. Terkadang orang yang hafal ayat pun juga mendustakan ayat gitu. Ya. Subhanallah. Ya, Ini memang luar ada biasa nih. orang yang hafal ayat mendustakan ayat. Gitu. Contoh, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya kan? Warka'u ma'ar raki'in. Kalau dalam terjemah sekaligus penjelasan dari Al-Quran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, warka'u ma'ar raki'in itu maknanya salat jamaah. Betapa banyak orang yang hafal ayat itu. Orang-orang hafal Quran juga gitu kan. Ya, tapi kadang-kadang sholat jamaahnya juga lalai. Apalagi dengan unsur sengaja. Bahkan penceramah juga banyak yang hafal begitu gitu. Tapi ketika waktu sholat jamaah justru dia lalai. Ini salah satu bahwa kita belum sempurna untuk menerima kebenaran Al-Quran. Kemudian sambung hadis tadi kita sudah bahas menolak kebenaran ya. Iya. Kemudian sambung hadisnya walamtun nas, ya, meremehkan orang lain. Ini ada saya lihat di YouTube ceramah Ustadz ya. Iya. Ceramah Ustadz ini dia seperti ini Ustadz. Beliau bercerita tentang Ustadz Abdul Somad. Ya, dia sampaikan seperti ini. Ustadz Abdul Somad itu tak ubahnya seperti seorang pelawak katanya. Iya. Seorang pelawak. Padahal kalau kita kaji Ustadz Somad ini, beliau pendidikan S1-nya jelas di Al-Azhar, Luar biasa. S2-nya di Maroko, S3 beliau di Sudan. Sementara ada ini Ustadz, beliau kita tidak mau menyebutkan platnya ya, menyebutkan BA-nya. Ada seorang Ustadz, beliau lumayan banyak juga lah tampil di medsos ya, di media sosial. Saya dengar ketika itu saya mau menangis ya. Kenapa beliau sampai menyebutkan seperti ini? Ada seorang ustadz keturunan Abu Nawas kan? Nauzubillah. Keturunan Abu Nawas. Seolah-olah dia meremehkan. Padahal kalau diuji tentang ilmu agamanya dengan Ustaz Somad berhadapan atau diuji akademiknya, saya rasa nih belum tandingannya Ustaz Somad ya. Tetapi kenapa beliau itu remehkan seperti itu? Abu Nawas, kenapa? Apakah ini termasuk dalam hadis dikatakan sombong oleh Rasulullah? Baik, itu bagus sekali itu yang terjadi pada saat ini ya. Kadang-kadang memang pendidikan kita tinggi, tapi saling menghormat itu kurang, saling menghargai. Apalagi kepada ulama hari ini. Itu makanya ada sebuah riwayat terlepas dari kajian sahih dan tidak sahih, bunyinya seperti ini. Karena ini kajiannya akhlak ya, adab istilahnya gitu, akhlak atau adab. Man akramal ulama faqad akramani. Siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh dia sudah memuliakan saya, kata Rasulullah kan begitu. Waman akramani faqad akramallah. Siapa yang memuliakan saya ini Nabi Muhammad begitu kan? Faqad akramallah, maka sungguh dia sudah memuliakan Allah. Waman akramallah dakhalal jannah. Siapa yang memuliakan Allah, maka dia akan menjadi orang yang masuk surga. Itulah sebagai gambaran bahwa hari ini akhlak itu yang kurang. Ya, walaupun tadi disebutkan seorang penceramah gitu kan. Kadang-kadang kalau hanya berceramah itu hanya berretorika istilahnya.
retorika bahasa itu kadang-kadang banyak orang pandai hari ini gitu. Tapi saya juga punya prinsip, semakin pandai seseorang bicara, maka dia akan semakin pandai juga berdusta. Itu prinsip. Termasuk sekarang ini bahasanya indah, tapi di balik keindahannya juga ada sesuatu yang tidak baik. Apalagi seorang ustadz tidak menghormati ulama, gitu kan? Seharusnya kita sesama ulama itu saling menghormati, sesama ustadz itu saling menghargai. Kalau memang kita kurang setuju, kurang sepaham, maka ada caranya, ada etikanya dalam menyampaikan ketidaksetujuan awak, Bukan di depan ketidaksepahaman awak, bukan di depan publik. publik ya. Ini di YouTube Ya. di video-video Facebook ini kan bahaya. Ya, sangat bahaya sekali. Apalagi bertujuan untuk menjelek-jelekkan gitu kan. Jadi apakah termasuk kategori kibru yang dibilang Oh, termasuk berarti seorang ustaz ini dia mempunyai termasuk kesombongan. Karena rentetan dari tadi batarul haq tadi. Dia menolak kebenaran. Menghormati ulama itu sebuah kebenaran. Sedangkan dia tidak menghormati ulama. kan Bahkan merendahkan gitu kan. Bahkan menghina istilahnya gitu. Kalau seperti itu kan sifatnya menghina, merendah. Jadi itu padahal merupakan kalau saya kesombongan. lihat, Ustaz Abe, maaf ya. Kalau di sini di mana retorika itu cara berdakwah itu kan beda-beda. Iya. Ada orang mempunyai gaya khusus seperti lucu ya. Dan Ustaz Somad dia mempunyai kelebihan ini yang tidak dimiliki Miliki. oleh orang lain. Dia bisa berdakwah sampai orang itu nggak ngantuk 1 jam gitu. Iya, iya. Dia punya. Dan ini tidak bisa kita katakan dia sebagai Abu Nawas keturunan pelawak. Padahal isinya beliau hebat itu. Dia menulis tesis, menulis tulisan doktor, risalah doktor itu berapa lembar itu ya? Disertasi. Disertasi. Jadi termasuk berarti saya. Itu tergolong kesombongan. Ya, oke, Sabe. Terima kasih banyak, Di Sabe. samping dia tergolong kesombongan, memang itu cara yang tidak baik, Terakhir, Sabe. tidak berakhlak. Nah, Kurang akhlak namanya. Qillatul adab kalau bahasa Arabnya. kalau kita saja tidak menghormati ulama, jangan pernah berharap Anda juga akan dihormati oleh orang sebagai ulama. Sabe, ada ini sebelum penutup ya. Iya. Ada juga kita lihat. Bentar, biar jelas suaranya, teman. Ada kita lihat seseorang dia tidak menampakkan kesombongan. Iya. Kalau seperti Firaun kita jelas dia sampai mengaku Tuhan, ini nampak sekali kesombongannya Firaun. Tetapi ada sekarang orang dia tidak menampakkan kesombongan, tapi sebenarnya dia sudah sombong saat. Ada seperti ini misalnya, ketika ada kita ini bercerita tentang Ustadz Fulan, kemudian wajahnya seperti ini, ketika mendengar itu wajahnya seperti ini. Nah, kita ada orang ngomong, oh Ustadz itu hebat, dia pandai baca Al-Qurannya, dia mengerti hadisnya. Kemudian kita lihat tatap wajahnya dia begitu seperti ini. Ini apakah termasuk sombong juga atau gimana, Ustaz? Enggak, dia enggak menampakkan kesombongan, ucapannya dia tidak, cuma mimik wajahnya itu, gaya raut wajahnya itu. Awalnya kan dia senang gini, ketawa. Terus ketika kita sampaikan seorang ustadz, dia mempunyai kelebihan, dia gayanya seperti ini. Iya. Nah, jadi gimana ini, Sabe? Ini ustadznya, Sabe. Ini bukan orang umum, bukan orang kuliah di SMP, SMA, STM, kuliah umum, tapi ini ustadz ini. Ada yang SPDI, ada juga yang bergelar LC, ada juga malah ya. Jadi bagaimana ini, Ustaz? Itu termasuk juga sebuah sikap. Sebuah sikap merespon sebuah informasi. Kadang-kadang memang sikap seperti itu sudah menjadi tabiatnya sombong. Bisa jadi itu tabiat sombong atau memang tabiat kebiasaan merespon informasi, atau barangkali dia menganggap orang yang dibicarakan tadi itu Di bawahnya. di bawah dia, bisa jadi seperti itu.
Kita berlindung ya. Kalau prinsipnya seperti itu, berarti sudah masuk kategori kesombongan. Karena dia menganggap, siapa yang bicarakan itu kan belum ada apa-apanya gitu kan dengan saya kan begitu. Nah, jadi itu juga termasuk sebuah kesombongan. Oleh sebab itu sebenarnya dimanapun kita berada, kalau bisa berpandai-pandailah bersikap. Ini terakhir kalimat singkat Ustaz Abe Ya. Tentang sarannya agar terhindar kita dari sifat sombong ini. Karena kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Tidak masuk surga seseorang yang apabila di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun hanya sebesar biji sawi. Jadi supaya kita terhindar dari sifat sombong ini sahabat, ada pesannya pendek aja. Apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari sifat sombong tersebut? Sebenarnya kalau kita bagaimana caranya, Rasulullah sudah mendidik kita melalui selesai sholat. Selesai sholat kita diperintahkan untuk bertasbih, Subhanallah, Maha Suci Allah. Di situ sebenarnya kita diperintahkan untuk menyadarkan diri bahwa yang Maha Suci itu Allah. Kita ini hamba yang kotor gitu. Di situ mengajarkan kita supaya nggak sombong. Bagaimanapun ibadah kita, bagaimanapun bacaan Quran kita, jangan kita merasa suci gitu. Tetaplah rendahkan diri kita di hadapan Allah. Kemudian tahmid juga ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang pantas dipuji. Jadi yang pantas dipuji itu hanya Allah gitu. Ya kan? Allah Akbar. Yang pantas dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ketika dipuji oleh orang kita, waduh, Bapak ganteng ya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gitu. Segala puji bagi Allah. Waduh, ananda pintar. Alhamdulillah gitu. Itu makanya kita ketika kita bertemu kawan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Sudah berapa anak sekarang? Alhamdulillah 2 gitu kan. Sudah berapa istri sekarang? Alhamdulillah masih 1 gitu kan. Jadi tetap bersyukur gitu. Karena orang bersyukur itu insya Allah nikmat pun ditambah. Yang Allah Akbar lagi ya. Iya. Allah Akbar, Allah Maha Allah yang Maha Besar. Besar. Kita ini kecil ya. Yang pantas dibesarkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Kalimat kecil gitu. singkat padat. Terima kasih banyak sahabat. Yang pada intinya innallah la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang-orang yang sombong. Kemudian Oleh sebab itu jaga diri kita, rendahkan hati kita, rendahkan pula diri kita di hadapan Allah, kemudian di hadapan sesama manusia. Insyaallah kalau kita merendahkan hati, kita merendahkan diri, yarfa'ullah, Allah akan mengangkat derajat kita. Tetapi ketika kita meninggikan hati, ketika kita meninggikan gaya kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan kita. Oleh sebab itu jagalah hati kita. jagalah hati ya. Ada yang kita Agim tuh ya. Saya dulu ngefans banget sama Agim sampai sekarang juga ya. Sampai sekarang. Beliau adalah senior kita. Iya. Baik, terima kasih Sabi. Masyaallah. Terima kasih Pak Dadi. Sisan. Ini luar biasa beliau ini. Insyaallah kita lanjutkan sesi berikutnya. Kita akan adakan kajian berikutnya. Pada teman-teman jangan lupa di like dan subscribe. Ya. Dan juga channel Ustadz AB ini. Apa channelnya Ustadz? AB Channel. AB Channel. Ya. Nanti jangan lupa nanti ada di bawah tekan AB Channel. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.